Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di masa Hidayatullah NIM 1203 220070 akan mempresentasikan dari tugas besar proposal yang telah saya buat dengan judul prediksi jumlah pengguna layanan video menggunakan regresi linear dengan pay caret pada data traffic Telkomsel. Penelitian ini juga eh, Penelitian ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pengembangan dari proyek kerja praktek atau KP saya sebelumnya yang dilakukan di PT Telkomsel itu sendiri, yang bertujuan untuk menjawab tantangan dalam memprediksi pengguna layanan video digital berdasarkan data trafik dari berbagai layanan digital lainnya. Di sini saya sudah membuat layanan video sudah mendominasi trafik digital. Bahkan Telkomsel eh, dalam tahun kemarin 2024 dia mengalami kenaikan sebesar 13,9%. Masalah yang saya temukan adalah bagaimana caranya untuk memprediksi jumlah pengguna video untuk pengambilan keputusan teknis yang lebih efisien. Pentingnya untuk kapasitas jaringan dan strategi layanan untuk kedepannya apa untuk pihak Telkomsel. Eh, Bentar. Tujuan dari metodologi ya. Pertama, untuk membangun model prediksi jumlah pengguna layanan video menggunakan metode regresi linear. Kedua, untuk memanfaatkan library Picard sebagai tools otomatisasi machine learning agar proses buat modelnya itu atau training modelnya itu dia jadi lebih cepat dan lebih efisien. Lalu untuk yang ketiga, saya menyajikan hasilnya itu kayak visualisasinya pada Tableau, aplikasi Tableau untuk mempermudah dibaca oleh tim teknis maupun manajemen Telkomsel. Metode yang saya gunakan sendiri dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data trafik harian dari Telkomsel yang diberikan oleh pembina, yang kemudian saya ubah data tersebut menjadi agregat per bulan per site. Jadi saya ubah dari hariannya menjadi data bulanan karena data hariannya itu udah sangat besar, Pak. Selanjutnya, saya melakukan pre-processing dan cleaning data. Yang kemudian saya gunakan adalah game user, payload, dan digital user. Sedangkan target prediksi saya sendiri itu adalah video user. Setelah itu, saya menggunakan PyCaret untuk em, membangun pipeline regresinya itu sendiri, memvalidasi model, melakukan prediksi. Hasil prediksi ini lalu saya evaluasi untuk metrik R2 dan RMSE. Lalu divisualisasikan juga ke dalam dashboard Tableau itu. Hasil dan evaluasinya berdasarkan hasil pelatihan model regresi menggunakan Baikaret didapatkan koefisien yang koefisien regresi kayak gini Pak, yang telah saya dapetin di sebelah kiri. Lalu fitur game user juga memiliki koefisien sebesar 1,34, yang artinya fitur ini memberikan pengaruh yang positif terhadap video user. Payload juga memberikan dampak yang positif. Ya, meskipun dia lebih kecil, cuma sekitar 0,6 atau 0,7, sementara digital user justru memberikan pengaruh yang negatif dengan koefisien sekitar 0 -0,026. Evaluasi model menggunakan metrik R2 menunjukkan hasil 0,985, yang artinya model ini dapat menjelaskan sekitar 98,5% variasi data target. Yang ini menunjukkan akurasi model yang sangat baik. Sementara nilai RMSE 1764 yang menunjukkan rata-rata error, prediksi rata-rata sebesar 1764 user dari nilai aktualnya itu sendiri. Selain itu, saya juga membuat visualisasi perbandingan antar nilai prediksi dan nilai aktual user ini ditampilkan dalam bentuk secara scatter plot dan bar chart. Sebenarnya saya ada dua, Pak. Cuma saya tampilin yang bar chart. Dari visualisasi tersebut terlihat bahwa prediksi sangat dekat dengan data aktual. Dan ini pun juga memperkuat
keakuratan model yang telah saya bangun. Seperti gambar yang sebelah kanan ini, Pak, yang merah biru. Saya ngambilnya cuma beberapa data, sekitar 10 data. Kalau semua nggak bisa, Pak, karena jadi jelek nantinya. Lalu untuk ya sekarang, kesimpulan dan manfaatnya berdasarkan hasil yang saya peroleh, dapat saya simpulkan sendiri bahwa model regresi linear sangat cocok untuk digunakan memprediksi jumlah pengguna layanan video. PyCaret yang saya gunakan berhasil mempercepat proses pipeline machine learning tanpa mengurangi akurasi. Fitur game user memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap video user. Visualisasi dengan Tableau memberikan insight yang mudah dipahami pihak manajemen. Untuk rencana tindak lanjut, penelitian ini dapat dikembangkan lagi pada tugas akhir nanti saya, Pak. Dan untuk visualisasi dashboard yang sudah saya buat seperti ini, Pak. Mungkin nanti bakal saya perbaiki lagi karena kadang dia masih ada yang kurang tepat, Pak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.